Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita sembahyang, pujian bagimu Tuhan. Dengan darah-Mu Yesus Engkau menguduskan kami, melayakkan kami Tuhan. Kami berserah bersyukur, Kau yang bentuk kami Tuhan. Kami tidak luput dari kelalaian, namun kami mau lebih lagi bersyukur dan memuji. Jaga hati kami pujian dan syukurku ku bawa padamu, oh, dengan rendah hati ku persembahkan, oh, sadar bila ku hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemurahan-Mu. Ku tak hidupku segenap hidupku bersama Dia yang bawa padamu, rendah hati ku persembahkan, oh, sadar bila ku ada, oh, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga
Ciptakanku dalam kemurahan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan, ku bawa padamu Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku Yesus. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Aku dalam kemuliaan-Mu, dan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Oh, segenap hidupku kami persembahkan Tuhan. Segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami bawa hidup ini Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Hallelujah, terima kasih Tuhan Yesus. Tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi dan datang kepada Tuhan. Menjaga Israel yang tidak pernah terlambat. Oh, biar api-Mu terus membakar kehidupan kami Yesus. Dalam pujian, penyembahan, dan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi, puji syukur bagi Tuhanku.
yang selalu mempesonakan kami dengan segala yang baik berasal daripadamu Tuhan. Terima kasih buat hadirat untuk membungkus kehidupan kami. Dan maksud Tuhan untuk merendahkan diri kami. Engkau izinkan hal-hal yang berat, hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit. Tapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Engkau yang menguduskan hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Pujilah nama Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Kita semua diberkati di dalam anugerah Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Sahabat GACC, anugerah dan pengharapan di dalam Tuhan itu sungguh luar biasa. Di hari yang diberkati ini, saudara yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan Ulangan pasal 8 hingga Ulangan yang pasal yang ke-12. Saudara, dengan background yang saya tampilkan pada hari ini di depan Bapak Ibu Saudara sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rasanya tidak nyaman ketika ada di padang gurun. Saya belum pernah merasakan sama sekali bagaimana berada di padang gurun, khususnya di daerah Timur Tengah atau di Asia Kecil atau di daerah di mana bangsa Israel telah melalui hal di padang gurun. Namun hal yang luar biasa ketika mereka melalui padang gurun, mereka tidak berjalan sendirian. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan judul Ujian Kerendahan Hati di Padang Gurun. Beberapa waktu ini kita selalu mengulang-ulang tentang padang gurun, padang gurun, padang gurun. Memang padang gurun karena topik yang kita bahas itu dari kitab Ulangan. Tentunya situasi yang digambarkan pada peristiwa di tempat itu adalah padang gurun. Saudara, seringkali ketika kita membayangkan padang gurun, bagaimana bangsa Israel pada waktu itu, mungkin kita cenderung menjudge bagaimana situasi bangsa Israel yang selalu berontak. Namun coba mari kita menempatkan satu sisi di mana bagaimana bangsa Israel yang melewati itu juga mereka tidak mudah, saudara. Namun satu hal, ada sebuah pelajaran penting tentang padang. Itu semua Tuhan izinkan ternyata untuk menguji apa yang ada di dalam hati mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali situasi yang kita hadapi, padang gurun, ujian, tantangan, cobaan, itu bukan hanya sekedar tempat di mana Tuhan izinkan terjadi, tetapi dengan lokasi tempat itu, situasi itu, kita sendiri diuji apakah kita sanggup untuk melewati tantangan, ujian yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Ayub 23 ayat 10. Aku tahu penebusku hidup, aku tahu jalan hidup. Apabila ia menguji aku akan timbul seperti emas. Beranikah kita memiliki iman atau keberanian seperti ini? Jika Tuhan menguji aku akan muncul seperti emas. Yang ada, saudara, seringkali ketika kita menghadapi ujian, kita berpikir sudah kalah duluan. Kita berpikir, oh saya pasti gak akan mampu. Saudara, ujian, yang namanya ujian, saudara, tujuannya untuk supaya naik level. Yang namanya ujian, kalau saudara pernah diuji untuk sebuah skripsi, ujian skripsi itu hal yang paling menakutkan. Kita harus ujian proposal dulu, seminar, lalu kita sidang, dan ujian komprehensif. Saudara, semua ujian itu adalah hal yang menakutkan. Tidak ada ujian yang tidak membuat kita berdebar-debar. Ujian normalnya itu membuat orang itu berdebar-debar. Tapi di balik setiap ujian itu pasti ada kenaikan level.
Dan justru kenaikan level itu untuk membuktikan ternyata sampai sejauh ini kita adalah pribadi yang seperti apa. Saudara, ujian kerendahan hati di padang gurun itulah yang Tuhan izinkan terjadi kepada bangsa Israel. Ulangan 8 hingga ulangan yang ke-12. Garis besar dan pokok-pokok yang ada di kitab ini, saudara. Pada ayat yang pertama hingga ayat ke-20 di pasal 8, itu bagaimana perintah Allah dan keutamaan Tuhan untuk mengajarkan bangsa Israel supaya bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Di pasal yang ke-9 orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Tuhan memperingatkan bangsa Israel, jangan kamu berbangga diri kalau kamu bisa melakukan apa saja. Melakukan ini bukan karena kuat dan gagahmu, tapi bukankah karena Tuhan yang sudah membawa mereka menjadi bangsa yang begitu besar dan ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Selanjutnya, Musa mengulang kembali tentang riwayat tentang kemurtatan di Horeb. Juga Musa mengulang kembali tentang riwayat loh batu yang baru, di mana pada waktu itu mereka membuat lembu emas dan membuat Tuhan murka, sehingga Musa membanting kedua loh batu yang diberikan oleh Allah, dan Tuhan menyuruh memerintahkan membuat dua loh batu yang baru, dan kemudian Tuhan menuliskan dengan tangannya sendiri hukum Allah di dua loh batu yang baru. Di pasal yang ke-10 orang Israel diperingatkan supaya tetap taat dan bersyukur. Di pasal yang ke-11 Musa menggambarkan tentang kebesaran Tuhan. Lalu di pasal yang ke-11 ayat 8 hingga ayat yang ke-32 Musa katakan, aku memperhadapkan kepadamu berkat atau kutuk, pilihlah berkat maka engkau akan hidup, dan kalau engkau memilih ketidaktaatan engkau akan beroleh kutuk. Dan selanjutnya ada hukum-hukum Deuteronomis, itu dijelaskan di pasal 12 tentang satu tempat ibadah. Dan pada pasal 12 hingga pasal yang ke-13 di awal itu peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Demikian ringkasan dari ulangan 8 hingga ulangan ke-12. Saya sangat menyarankan bahwa Bapak Ibu Saudara jangan cuma sekedar mendengarkan khotbah ini, tetapi mengambil waktu untuk membaca 5 pasal tersebut, Saudara. Hal yang menarik yang saya ingin bahas yaitu di dalam ulangan 8. Entah mengapa ulangan 8 ini sangat menarik di hati saya untuk saya pelajari. Di ayat yang pertama dikatakan seperti ini, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Umat Tuhan yang diberkati, sahabat GACC yang diberkati Tuhan. Seluruh perjalanan yang dilakukan bangsa Israel itu atas kehendak Tuhan. Mereka dibawa keluar dari Mesir, masuk menuju tanah perjanjian, itu semua karena maksud Tuhan untuk membawa mereka. Dan di padang gurun selama 40 tahun, itu pun Tuhan izinkan. Mengapa? Karena mereka bersungut. Saya sudah mengulang-ulang ini terus. Mereka bersungut dari 2 tahun ditambah 38 tahun menjadi 40 tahun. Dengan satu maksud, merendahkan hati dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, ayat ini sangat menarik di dalam perenungan pada hari ini, dan saya selalu ketika membaca ayat firman Tuhan ini, saya selalu mengulang-ulang ayat 2 dan ayat yang ketiga ini. Setiap kali maksud Tuhan untuk merendahkan hati kita, mencobai kita, bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita, tapi justru karena Priscilla tidak tahu apa yang ada di hati. Apakah aku sombong?
Apakah aku meninggikan diri atau tidak? Itu saya tidak tahu. Sampai kemudian boom, Tuhan menunjukkan padang gurun itu kemudian keluar semua jelek-jelek yang ada. Saudara yang diberkati, satu buah gelas ya. Saya memiliki sebuah gelas di sini. Ini gelas tidak penuh, saudara. Ini gelas tidak penuh, tetapi kalau gelas ini penuh, itu digoncangkan. Ini ada air, ada vitamin di dalamnya. Kalau ini air ini keluar, yang keluar adalah air yang ada di dalam gelas tersebut. Kalau air yang diisi ini adalah vitamin, maka tentu ketika digoncangkan, itu yang keluar juga adalah air yang kuning atau air yang berisi vitamin tersebut. Tetapi kalau di dalamnya saya isi dengan kopi, ketika digoncangkan itu juga pasti akan keluar kopi. Saudara, seringkali ketika goncangan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita untuk menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Saudara-saudara, seringkali saya mengalami beberapa hal, saya mengalami rasa malu di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, ternyata hati saya seperti ini. Kita diperhadapkan dengan hal-hal kesulitan di dalam banyak hal. Dalam kesulitan-kesulitan tersebut mulai keluar aslinya seperti itu. Ada hal yang akan izinkan aslinya seperti itu. Apa sudah sulit atau seringkali orang Tuhan mengeluh dan mengeluh ketika terjadi goncangan. Keluar adalah keluh karena aslinya saya seperti itu, saudara. Karena aslinya engkau dan saya menyimpan sesuatu hal yang busuk di dalam hati kita. Dan ketika pada terhadapkan dalam diri kita goncangan yang terhadapkan dalam diri kita memuntahkan keluar apa yang menjadi isi hati kita yang sesungguhnya. Ternyata kita orangnya suka bersungut. Ternyata kita orangnya suka komplain. Ternyata kita orangnya tidak jujur. Ternyata kita di dalam hal keuangan masih banyak sekali hal yang perlu dibereskan. Ternyata kita di dalam hal iman, percaya tentang kesembuhan, masih banyak hal yang masih kita belum percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seluruh perjalanan yang kita lakukan atas kehendak Tuhan, ketika kita diizinkan Tuhan melewati padang gurun selama bertahun-tahun, dan kita nggak akan keluar dari situ sampai kita berkemenangan. Bisa 40 tahun, bisa 60 tahun, bisa berpuluh-puluh tahun, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Tuhan sudah tahu isi hati kita. Yang jadi persoalan, kita tidak tahu kalau kita itu penakut, kalau kita itu pembohong, kalau kita itu tidak jujur, kalau kita itu imannya lemah, kalau kita itu mudah terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Kita tidak tahu apakah kita sombongnya seperti apa. Ketika Tuhan perhadapkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, busuk-busuknya itu bisa keluar. Dan kemudian kalau kita memiliki yang namanya kerendahan hati, kita akan bertobat dan berkata, Tuhan ampuni saya. Dan inilah yang menjadi tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Dia tidak dengan kebetulan mengizinkan padang gurun terjadi di dalam kehidupan kita, kecuali karena ada satu maksud yang mulia, yaitu mengizinkan engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Dan dengan demikian ia bermaksud merendahkan hatimu dan mencobai kita supaya kita lolos dari sebuah ujian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau melewati ujian, kita harus memiliki sikap hati yang mau merendahkan hati. Ayat yang ketiga dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, membiarkan kita kekurangan, membiarkan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, membiarkan kita tidak langsung mendapatkan jawaban doa. Jadi ia merendahkan diri kita pada saat kita tidak langsung menerima jawaban doa. Justru di situ kita sedang belajar apa itu iman. Dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti
Amin, saudara. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala apa yang diizinkan Tuhan terjadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini diulang di dalam kitab Lukas 4. Ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun, dia katakan, "Bukankah engkau anak Allah? Ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Lalu firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala apa yang diucapkan Tuhan. Bahkan Yesus pun mengalami ujian di padang gurun, pencobaan. Iblis berusaha menggoda Yesus. Iblis berusaha menjatuhkan Yesus. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yesus berkemenangan. Kalau Tuhan izinkan padang gurun terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua untuk menguji apakah kita menyimpan ketetapan kita dalam kehidupan kita. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Wow, dahsyat, saudara, luar biasa. Kalau kita setiap hari Natal jangan beli baju, pasti beli sepatu. 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, di Kades Barnea, mereka berputar-putar berkemah di padang gurun, mereka tidak menjadi bengkak kakinya. Bahkan pakaian mereka tidak menjadi buruk. Dan ayat 5 dikatakan, maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, artinya berkelimpahan, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Jadi ini ada satu tempat di mana itu merupakan daerah yang kaya, batunya mengandung besi, gunungnya akan kau gali tembaga. Berarti ini sebuah kandungan yang luar biasa di bumi tersebut, bahwa itu ada mungkin ada nikel, ada perak, emas, dan tembaga. Ayat 10 dikatakan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik, serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara yang diberkati, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata setiap level ujian yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita adalah untuk menguji hati kita. Dan yang dicari apa? Supaya kita memiliki yang namanya kerendahan hati. Kenapa penting kerendahan hati? Karena yang Dia akan berikan bagi bangsa Israel itu adalah perkara besar. Apa yang Dia latih kepada bangsa Israel supaya mereka siap, supaya mereka get ready dengan the greatest blessing yang akan Dia percayakan bagi bangsa ini. Supaya ketika engkau bertambah banyak, emas perakmu bertambah banyak, segala yang ada padamu bertambah banyak, supaya engkau jangan tinggi hati sehingga melupakan Tuhan. Saudara, didikan Tuhan memang keras. Didikan Tuhan memang seolah-olah berat. Tapi semuanya itu supaya kita tertanam dan berakar. Ya, biji zaitun, saudara, adalah satu biji yang benihnya ketika mereka mau menanam benih biji zaitun itu ditahan pakai batu supaya
akarnya masuk, akar menunggang ke dalam supaya dia masuk dan berakar ke bawah. Dan hasilnya pohon zaitun dengan usia yang bisa mencapai, bahkan ada pohon zaitun yang bisa mencapai 2000-an tahun. Seringkali Tuhan begitu keras di dalam kehidupanmu supaya engkau tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah, berakar ke dalam, merendahkan diri sampai ke dalam, supaya ketika engkau berbuah, engkau tidak kaget dan shock, dan tidak sombong dan tidak melupakan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini apakah engkau merasakan bahwa pembentukan Tuhan nyata di dalam kehidupanmu? Jangan lalukan firman Tuhan ini begitu cepat, tetapi ambil waktu sejenak untuk merenung. Tuhan, apakah padang gurun yang sementara saya hadapi saat ini? Mungkin itu melalui anak, mungkin itu melalui keluarga. Hari ini kalau firman Tuhan berbicara di dalam kehidupanmu, seringkali engkau merasa engkau ditindas, engkau direndahkan, engkau mengalami masalah, engkau disepelekan oleh orang kantormu, bahkan mungkin engkau disepelekan oleh suamimu sendiri, oleh istrimu sendiri. Pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, segala sesuatu ada pada maksud Tuhan untuk merendahkan dirimu supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Ayat 17 berkata seperti ini, ini adalah ayat dengan rema yang sangat luar biasa, saudara. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara, kalau hari ini engkau diberkati Tuhan, kalau hari ini engkau dimudahkan Tuhan, itu semua karena anugerah. Ingat, privilege itu semua karena perkenanan daripada Tuhan. Saya mendapat pelajaran tentang privilege ini bahwa anak-anak kerajaan itu biasanya memiliki hak istimewa. Contoh sederhana ketika kita mau masuk ke tempat parkiran, beberapa waktu ini ketika kita mau pergi ke tempat parkiran di mall itu biasanya parkirannya itu padatnya bukan main. Apalagi kalau kita di Manado, kalau kita sudah pergi ke Mantos itu karena pengen jalan-jalan sejenak dengan keluarga, itu macetnya minta ampun, tidak ada tempat parkir, saudara. Tapi ketika kita masuk di sana, kita berdoa dalam hati, Tuhan, tolong kami untuk mendapatkan tempat parkir. Untuk mendapatkan tempat parkir saja kita minta daripada Tuhan. Dan luar biasa, saudara, di tempat di mana kita akan turun, tiba-tiba ada mobil keluar, seolah-olah dia berkata, aku telah menyiapkan untuk kamu. Maka kamu bisa masuk di situ dan parkir di situ. Hal yang sederhana, dan kita bersyukur, wow Tuhan, sebuah privilege ya, hak istimewa yang diterima oleh anak-anak Tuhan ketika mereka butuhkan tiba-tiba dari sesuatu yang gak mungkin, seolah-olah tidak ada tempat parkir, tapi Tuhan menyediakan tempat parkir tepat pada waktunya. Dan itu terjadi beberapa kali, seolah-olah tepat di depan mata kita ketika kita pengen berhenti, tiba-tiba mobil yang sedang parkir itu keluar. Seperti seolah-olah berkata, silakan, welcome, kamu masuk. Saudara, tangan Tuhan yang sudah membawa kita sampai sejauh ini adalah tangan kekuasaan Tuhan yang sudah memberikan kita pertolongan, kemudahan, dan banyak hal. Dan dalam hal ini jangan kita berkata, karena kekuasaanku, karena kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kalau kita bisa makan, kita bisa minum, kalau kita bisa diberkati, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Masa remaja saya, masa muda saya merupakan masa-masa kekeringan. Kami bukan orang kaya. Keluarga kami cenderung adalah keluarga yang broken home, tidak harmonis. Dan mungkin saya pernah menyaksikan tentang keberadaan keluarga saya di masa yang lalu. Itu bukan keluarga yang orang kaya, bukan keluarga yang harmonis. Tetapi ketika saya memutuskan untuk mencari Tuhan, luar biasa saudara. Begitu banyak pertolongan Tuhan. Memang kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita diberkati saudara. Tapi kalau kita nggak hidup di dalam Tuhan, itu yang ada namanya kutuk, kemiskinan, bahkan seolah-olah tidak ada berkat, semua jalan seolah-olah tertutup. Waktu masa muda saya, waktu masa remaja, keluarga kami itu tidak mengenal Tuhan. Dan banyak sekali jalan seolah-olah tertutup. Banyak sekali seolah-olah nasib itu tidak berpihak kepada kami. Tapi hal yang luar biasa,
begitu kita mengenal Tuhan, seolah-olah pintu demi pintu dibukakan. Sampai saya kaget. Saudara, betapa kita sangat mengucap syukur. Dan hari ini kita bisa mendapat pekerjaan yang baik, kita bisa mendapatkan penghasilan yang baik, bisa tinggal di rumah yang cozy, yang warm, yang hangat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Haruslah engkau ingat pada Tuhan, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti saat ini. Bahkan kekayaan yang engkau butuhkan Tuhan sediakan, saudara. Dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan sediakan. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mendengarkan suara. Hati-hati saudara, kita sudah memulai dengan roh, jangan mengakhiri dengan diri. Tuhan sudah memberikan banyak pertolongan, banyak perlindungan dalam diri kita. Jangan kita melupakan suara Tuhan. Karena tiba-tiba dalam hitungan menit, sesuatu itu bisa terhilang. Kami pernah mengalami kehilangan finansial yang begitu besar oleh karena tidak taat dengan Tuhan. Dan itu tiba-tiba hilang begitu saja. Apa yang engkau cari tiba-tiba akan hilang begitu saja kalau engkau tidak taat dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Itu sebabnya penting dan penting sekali. Jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Hai orang-orang kaya, hai orang-orang yang diberkati Tuhan, kamu punya harta yang kamu miliki saat ini. Kalau kamu berkata, itu karena saya kerja, karena saya sarjana, karena saya dapat gaji, karena saya berhikmat, karena saya pintar dalam mengelola keuangan, nonsens semuanya itu saudara. Kekuasaan dan kekuatan tanganmu yang membuat engkau memperoleh kekayaan ini, kalau engkau menyombongkan diri, besok itu hilang saudara. Ingatlah, Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dari mana datangnya pertolongan Tuhan sehingga engkau bisa memperoleh kekayaan sampai sebesar ini? Dari Tuhan. Itu sebabnya berikan persembahanmu. Jangan tahan-tahan. Kalau Tuhan bilang berikan, berkati orang yang membutuhkan, berkati pelayanan A, B, C, D dengan harta yang ada padamu. Apa yang engkau cari, itu semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Dia beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Saudara, kalau engkau terlalu kaya, terlalu sibuk, terlalu banyak harta, terlalu banyak urusan untuk mencari uang sampai kau nggak bisa beribadah, mulai hari ini stop. Apapun yang kau dapatkan itu, kekuatanmu untuk memperoleh kekayaan itu nggak ada gunanya kalau kau nggak beribadah kepada Tuhan. Malas beribadah, malas baca firman, malas merenungkan firman Tuhan, nggak pernah baca Alkitab setiap hari, sibuk mencari uang, sibuk mencari harta, sibuk banget planning. Saya mau lebih besar, tahun 2023 saya mau jauh lebih hebat. Oh silakan saudara, tiba-tiba engkau akan kehilangan segala sesuatu. Kalau nggak penjara, kematian. Bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dua hal ini akan menunggu kita. Kalau tidak penjara, kematian. Kenapa saudara? Kebinasaan di dunia ini itu terjadi bagi orang-orang yang menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Biarlah engkau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan jiwa. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepada hari ini supaya baik keadaan. Saya akan tutup dengan 2 Korintus 4 ayat 8 hingga ayat 10 berkata seperti ini. Rasul Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjadi. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, panggilan yang paling besar dalam hidup ini bukan menjadi orang kaya, bukan menjadi orang hebat, tetapi engkau harus melekat dengan penderitaan, membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Hari-hari ini saya belajar untuk menahan diri dari segala apa yang saya inginkan, saudara. Dan semuanya itu nggak enak, saudara. Karena
kalau kita terbiasa mendapatkan semua yang kita inginkan, itu tidak akan baik bagi kita. Kita harus membiasakan diri bahwa tidak semua yang kita inginkan itu harus tercapai, saudara. Seringkali ada penindasan, seringkali seseorang itu terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Saudara, kalau hidupmu flat, selalu dalam keadaan baik-baik saja, jadi pertanyaan, mungkin engkau tidak. Kalau kita hidup seperti Paulus, bawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, maka sebagai gantinya kita akan mengalami kehidupan. Jangan sedih, jangan kecewa kalau engkau diizinkan Tuhan masuk kepada diri. Ingat Lukas 4, Tuhan juga dibawa kepada diri untuk diuji dan dicobai. Tapi dia berkemenangan dan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kalau kita terbiasa hidup semua ada, semua senang, semua baik-baik saja, suatu saat nanti kita akan melihat bahwa kita itu memiliki kehidupan kerohanian. Kenapa? Kita berlandaskan kepada kesenangan dan bukan kepada salib Kristus. Kalau engkau terlalu bahagia hidupmu, ambil waktu merendahkan diri, berpuasa, mengambil bagian dengan orang-orang yang hidupnya juga mengalami ujian, supaya engkau tahu bahwa kehidupan Kristus ada di dalam diri orang yang menyangkal diri dan pikul salib. Tapi kalau engkau tidak pernah menyangkal diri, pikul salib, semuanya mau naik terus ke puncak. Yang ada adalah engkau memiliki bau kematian dan bukan kehidupan Kristus. Mari saudara, ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Ada tanda-tanda milik Yesus bagi setiap orang yang menyalibkan dirinya. Sangkal diri, pikul salib. Biarlah kehidupan saudara, ujian kerendahan hati di padang gurun, supaya kita mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kita. Kita mau belajar. Suatu saat nanti kita akan bermegah, bukan kuat dan gagah kami, tapi oleh pertolongan Roh Kudus yang membuat kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Jangan hidup terlalu senang, saudara. Kalau hidup terlalu senang, bisa saja engkau tidak pikul salib. Belajar untuk pikul salib dengan mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, berdoa, berpuasa, mengambil bagian di dalam penderitaan saudara-saudara kita, jadi satu dengan tubuh dan darah Kristus, jadi penolong di dalam kehidupan sesama kita, maka kehidupan Yesus tidak akan nyata di dalam tubuh kita. Biarkan Tuhan menguji isi hati kita dan memunculkan isi hati kita yang sebenarnya. Padang gurun ada ujian supaya nyata siapa engkau sebenarnya di dalam Tuhan. Izinkan Tuhan mengorek kehidupan kita supaya kehidupan kita betul-betul kita alami dalam hidup. Mari satu dalam doa. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini. Izinkan kami mengenal siapa kami di dalam. Saat kami mengalami lembah-lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya karena Engkau beserta dengan kami. Tapi padang gurun itu penting supaya kami mengerti tentang ketetapan-ketetapan-Mu, apakah kami memegang perintah-Mu atau tidak. Dan ataukah kami mengetahui isi hati kami yang sesungguhnya. Bapak, kami berdoa pagi hari ini, jemaat ada dalam perlindungan Tuhan, sahabat GSCC diberkati Tuhan, mampu keluar sebagai pemenang. Padang gurun, mereka diuji dan didapati Tuhan, berkemenangan, berhasil dan beruntung. Bawa kami Tuhan di dalam fase-fase kehidupan yang lebih baik sebagai pribadi yang disalibkan di dalam Kristus. Ini doa dan harapan kami, Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur sambil berkat pada pagi. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya padamu dengan damai sejahtera. Berkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Selamat berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati. Amin.